Awalnya ketika kita mulai bekerja di perusahaan yang baru, tentunya ada kekhawatiran dong, itu udah pasti ya, karena kan lingkungannya baru, suasananya baru, jenis pekerjaannya baru, dan orang-orangnya baru, seperti itu. Takutnya kan nanti dapat atasan toksik seperti itu ya. Di bulan kedua itu sudah mulai terlihat sedikit agak hitam, agak hitam. Agak hitamnya ini bukan di sisi kondisi lingkungan pekerjaannya. Action, minasang konnichiwa, pau desu. Oke guys, sudah sangat lama sekali ya kita tidak bikin video di luar, dan gue juga merasa sudah cukup lama nggak bikin video. Ya, karena belakangan ini memang ada kesibukan dengan pekerjaan. Ya, sejak gue berhenti bekerja di restoran yang lama dan memutuskan pindah ke restoran yang baru, itu gue memang tidak memiliki cukup banyak waktu ya untuk diri sendiri, apalagi buat bikin video. Nah, jadi kebetulan karena sekarang gue libur dan ada kesempatan untuk bikin video, gue di sini ingin berbagi cerita sedikit tentang pengalaman gue bekerja di restoran tempat yang baru ini. Nah, jadi memang kondisinya itu memang sangat-sangat berbeda sekali ya dengan tempat gue yang lama. Perbedaan yang paling signifikan itu yaitu adalah di waktu kerja dan kesibukannya. Ya, kita bisa lihat ya, bagi teman-teman yang nonton video gue dari sebelum-sebelumnya, kalau dulu itu gue bisa upload video itu 2 kali dalam seminggu, dan gue bisa take video dalam 1 minggu itu bisa 2 sampai 3 kali seperti itu. Tapi sekarang dalam 1 minggu pun gue merasa cukup sulit ya untuk bikin video ya, karena kesibukan tadi lah. Nah, jadi di sini gue ingin berbagi sedikit pengalaman selama gue bekerja di restoran yang tempat gue baru ini, sehingga di sini mungkin teman-teman yang mendengar cerita gue itu bisa mendapatkan referensi dan pertimbangan lah untuk memilih pekerjaan di bidang restoran khususnya seperti itu. Nah, maka dari itu di sini gue akan membagikan pengalaman yang bisa dibilang ya, mulai dari gue nyari kerja. Ya, nyari kerja mungkin udah pernah gue bahas ya, tetapi lebih ke ininya sih, lebih ke bagaimana detail pekerjaan gue, kenapa gue bisa sampai sesibuk itu seperti itu. Bahkan gue pun ngerasa agak sedikit kurang tidur seperti itu ya, malah jadi ya agak kurang ada waktu lah untuk diri sendiri seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, gue itu mendapatkan pekerjaan yang saat ini di restoran saat ini, yaitu adalah dengan melalui proses secara mandiri 100%. Maksud gue 100% di sini yaitu adalah gue tanpa dukungan TSK sama sekali ya. Jadi di mana gue mendapatkan job tersebut? Gue mendapatkan job tersebut di lowongan aplikasi pencarian kerja. Waktu itu gue mencarinya di berbagai aplikasi ya, tetapi gue mendapatkan job ini di aplikasi Indeed. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Jepang, teman-teman yang ingin mandiri itu bisa cari job di Indeed. Nah, maksud gue 100% mandiri ini kan tadi adalah tanpa TSK. Nah, jadi ini berlaku bagi teman-teman yang pemegang visa Tokutegi no Nigo atau visa Gijinkoku ya, khususnya. Kenapa? Karena ya kalau teman-teman masih menggunakan visa Tokutegi no Ichigo, teman-teman masih tetap perlu dukungan TSK. Jadi masih belum 100% mandiri seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki visa Tokutegi no Nigo, teman-teman itu bebas memilih pekerjaan apapun, yang penting masih di bidang yang sama. Misalnya teman-teman yang punya visa Tokutegi no di bidang restoran, ya teman-teman boleh mencari pekerjaan di restoran manapun, apply sesuka hati, mau apply sendiri langsung datang ke perusahaannya atau lewat aplikasi atau apapun itu nggak masalah ya, tanpa perlu dukungan TSK. Atau di bidang-bidang lain, pertanian, pengolahan makanan, hotel, dan lain-lain itu sama ya. Kalau di TG2 ya, teman-teman ingin bekerja di Yoshinoya misalnya, atau misalnya di McD misalnya seperti itu, apply aja gitu, nggak perlu cari TSK. Nanti tinggal teman-teman berhubungan langsung dengan si HRD perusahaan, nanti melakukan proses perekrutan sendiri, wawancara sendiri, tanpa pendampingan apapun, ngurus visa sendiri ya. Kalau misalnya diurusin sama perusahaan, oke lah. Teman umumnya kita kan karena ngurus sendiri ya, kalau nggak ngurus siapin dokumen sendiri ya pakai jasa Giosesoshi atau Bengoshi seperti itu ya. Nah, itu salah satu kelebihan menggunakan visa Tokutegi no Nigo. Nah, setelah gue mencari pekerjaan, tentunya kita mencari pekerjaan kan udah bebas nih, tentunya kita lebih selektif kan, apalagi soal gaji. Nah,
Gue waktu itu mencari pekerjaan itu di 2 website, Indeed satu sama Recruit satu ya. Nah di Recruit itu lowongan pekerjaan itu rata-rata gajinya itu di 19 rata-rata ya. 19, 20 lah rata-rata gitu. 21 aja gue jarang lihat. Terus ketika gue cari di Indeed ternyata memang ada gajinya yang 22, 23, 25 dan sekian-sekian seperti itu. Dan gue memutuskan untuk mencari pekerjaan yang gajinya itu di 25 ke atas dan dapat seperti itu. Ya di perusahaan gue saat sekarang inilah, ya gue nggak nyebutin spesifiknya, tetapi gue dapat di yang gajinya pokoknya 25 ke atas seperti itu. Nah tentunya kita senang dong dengan gaji yang mungkin kita yang berada di daerah bukan Tokyo, Osaka atau Nagoya, tetapi daerah Kyushu seperti itu ya, tapi terus dapat gaji yang di atas 25 dengan biaya hidup yang nggak semahal di Kanto seperti itu ya, tentunya itu membuat kita tertarik untuk mengapply pekerjaan tersebut. Nah tentunya di pekerjaan yang memiliki gaji yang besar tentunya ada tanggung jawab yang cukup besar juga seperti itu. Tentunya orang membayar kita mahal, ada tanggung jawab yang harus kita pikul seperti itu ya. Nah jadi awalnya gue itu bekerja memang target gue kan bekerja di restoran itu adalah untuk menjadi tencho seperti itu ya, karena kan di restoran yang lama gue udah jadi tencho seperti itu. Jadi ya kalau mau cari pekerjaan baru ya kita maunya kan langsung jadi tencho juga seperti itu, nggak mau merangkak dari bawah, maunya kan gitu. Nah tetapi ternyata lowongan pekerjaan yang gue dapatkan itu bukan mengharuskan gue untuk jadi tencho seperti itu, tetapi jadi karyawan dulu lah, jadi saing biasa seperti itu. Ya nggak masalah lah kalau gajinya segitu gitu kan, jadi saing ya nggak apa-apa seperti itu. Awalnya ketika kita mulai bekerja di perusahaan yang baru tentunya ada kekhawatiran dong, itu udah pasti ya, karena kan lingkungannya baru, suasananya baru, jenis pekerjaannya baru, dan orang-orangnya baru seperti itu. Takutnya kan nanti dapat atasan toksik seperti itu yang mana bikin pekerjaan kita itu tidak betah seperti itu kan. Tetapi untungnya selama gue di Jepang, gue kan baru sampai saat ini ya baru 3 perusahaan yang gue masuki seperti itu. Karena ya gue bukan tipe orang yang langsung berhenti bekerja, karena ya sayang aja seperti itu kan, karena kita udah proses sana sini udah apa gitu kan, apalagi kalau misalnya kita sering-sering pindah kan recordnya juga kurang bagus seperti itu ya. Jadi selama gue di Jepang ini ya perusahaan yang tempat gue bekerja itu baru 3 sampai saat ini, yaitu hotel waktu pas magang dan itu gue selesaikan sampai selesai. Yang kedua restoran yang sebelumnya yang Yakiniku itu gue kerja di sana 4 tahunan ya, dan sekarang restoran yang baru karena gue udah merasa udah cukup di Yakiniku, pengen cari tempat yang lain seperti itu lah, karena kan kita maunya level up lah seperti itu. Nah tetapi untuk bidang restoran ya gue nggak tahu bidang-bidang lainnya, bidang pelayanan makanan food service lah seperti itu umumnya ya, bidang tersebut sangat rentan dengan yang namanya black company atau Braku Kaisha seperti itu ya. Juga udah pernah bahas sebelumnya ya tentang Kaisha hitam itu ya, Kaisha black itu apa saja sih yang faktor-faktor apa saja sih yang termasuk dalam Kaisha hitam. Nah sedikit untuk membahas tentang Kaisha hitam atau black company. Umumnya yang paling bisa dilihat itu adalah tentang pelanggaran pembayaran gaji yang tidak sesuai. Mungkin misalnya gaji teman-teman dikontrak 1.200 misalnya seperti itu, tetapi dibayarkan 1.100 dengan alasan apa yang nggak jelas seperti itu. Atau pembayaran lembur yang tidak sesuai. Mungkin kalau lembur kan harusnya ketika gaji 1.000 terus masuk lembur harusnya kan 1.250 seperti itu, tetapi mungkin tidak dibayarkan lemburnya. Atau pembayaran gaji yang tidak sesuai atau tidak tepat waktu. Atau misalnya perusahaan yang toksik, kekerasan fisik dan lain-lain seperti itu. Itu banyak sekali terjadi di bidang-bidang yang ada di Jepang. Salah satunya restoran ya, karena restoran ini termasuk bidang yang banyak blacknya, makanya nggak banyak orang yang masuk, orang Jepang ya yang masuk ke bidang restoran. Nah ternyata memang ya kalau gue bandingkan selama ini ya dengan bidang restoran tempat gue bekerja sebelumnya, ya itu juga black seperti itu, walaupun blacknya bukan di toxic ya, tetapi di sistem perusahaan tentang pembayaran gajinya seperti itu ada ketidaksesuaian lah seperti itu, sehingga gue memutuskan untuk berhenti di Yakiniku yang lama dan pindah ke restoran yang baru seperti itu kan. Nah waktu di 1 bulan pertama awalnya normal-normal saja seperti itu kan, kita bekerja sebagai karyawan mulai dari start
latar bawah lagi seperti itu ya, belajar lagi dari awal tentang bagaimana sistem SOP di restoran yang baru seperti itu. Semuanya berjalan lancar seperti itu kan, apalagi gue statusnya karyawan gitu, bukan seorang tenco yang mimpin restoran, jadi gue merasa nggak memikul tanggung jawab yang besar. Jadi ya untuk gaji segini, pekerjaan segini, gue rasa oke, gue mikir seperti itu kan. Nah, tetapi itu hanya berlangsung sekitar 1 bulanan ya. Di bulan kedua itu sudah mulai terlihat sedikit agak hitam. Agak hitam. Agak hitamnya ini bukan di sisi kondisi lingkungan pekerjaannya. Lingkungan pekerjaannya sangat menyenangkan. Ya, orang-orangnya baik, seperti itu, anak part-time-nya baik, bukan saco, ya saco baik. Terus manajernya baik, tenconya baik. Pokoknya orang di situ baik-baik semua seperti itu. Ketika kita bikin kesalahan, ya nggak apa-apa seperti itu ya. Biasalah, kesalahan wajar seperti itu. Yang agak black-nya itu ya adalah di sisi jam kerja ya teman-teman ya. Jam kerjanya itu memang agak sedikit, bukan agak sih ya, kalau bagi gue orang yang menganut sistem work life balance ya, memang agak kepanjangan bagi gue. Karena kan kalau normalnya kita di Jepang itu kerja kan 1 hari itu 8 jam. Ada lembur pun 2 jam oke lah seperti itu ya. Tetapi kadang di tempat gue itu kadang lemburnya itu bisa sampai 4 jam 5 jam. Jadi kita kerja itu kadang dari jam 10 pagi kadang sampai jam 12 malam misal seperti itu. Bagi gue pribadi ya itu agak kepanjangan. Dan ada di satu masa gue itu pernah masuk kalau nggak salah dari jam berapa, jam 1 atau jam 3, terus pulangnya jam 6 pagi seperti itu ya, karena memang ada beberapa hal yang harus gue kerjakan seperti itu, saking banyaknya pekerjaan ya. Sisi blacknya sih di situ gitu, dari pekerjaan yang terlalu banyak atau overwork seperti itu. Nah, sebagai kita orang asing ya, lembur itu adalah sesuatu hal yang jadi jadi tujuan utama seperti itu. Selain pekerjaan pokok, kita juga mau lembur ya. Dan tentunya masalah lembur ini berbeda setiap orang. Kalau gue pribadi kalau untuk lembur minimal 10 jam, maksimal 20 jam lah bagi gue pribadi seperti itu. Tetapi setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang pengen lemburnya itu 40 jam, 60 jam seperti itu ya. Ada seperti itu. Tapi kalau gue pribadi lembur maksimal 20 jam udah lah seperti itu. Cuma waktu di bulan pertama itu udah dapat lembur sekitar berapa ya? 40 jam. Lah seperti itu. Di bulan kedua juga lembur rata-rata 30 sampai 40 jam. Di bulan ketiga waktu itu gue kalau nggak salah lembur sampai 60 jam seperti itu ya. Cukup panjang. Ya walaupun sebenarnya perusahaan juga tidak ingin memberikan karyawan lembur seperti itu kan, karena ya sebisa mungkin diberikanlah karyawan ini waktu seperti itu. Cuma memang kondisinya kita di Inshokuten kan udah gue bilang, pekerjaan di restoran itu agak hitam, jadi tidak banyak orang yang ingin bekerja di restoran seperti itu. Untuk mencari karyawan part time itu susah seperti itu. Dan perusahaan juga nggak mau merekrut karyawan banyak-banyak karena banyak yang harus dikeluarkan seperti itu kan. Bayangkan misalnya untuk membayar karyawan mungkin harus dibayarkan gaji bulanannya itu 1.200 misal seperti itu. Tetapi kalau kita merekrut part time kan bisa dibayar mungkin 1.000 atau 1.100 seperti itu kan, jauh lebih murah dari karyawan, sehingga perusahaan kadang nggak mau merekrut karyawan banyak, maunya part time aja seperti itu. Masalahnya untuk part time sekarang waktu itu di kondisi itu kekurangan orang, jadi kadang gue itu masuk 1 minggu itu 7 hari seperti itu ya. Jadi full 1 minggu full gue kerja, walaupun dari segi hukum ketenagakerjaan itu adalah satu pelanggaran ya, karena kan kita sebagai orang yang bekerja di Jepang, baik itu orang asing maupun orang Jepang sendiri pun, minimal dalam 1 minggu itu kita harus wajib libur 1 kali seperti itu. Tetapi gue itu nggak ada libur ya, 7 hari, kerja 7 hari dalam seminggu, terus ditambah hari-hari berikutnya sampai 10 hari, 12 hari, 13 hari lah seperti itu kan, bekerja terus seperti itu. Ya di sisi lain, dengan adanya jam pekerjaan yang panjang tentunya ada uang yang lebih banyak kan tentunya. Oke lah, gaji gue bulan kemarin itu sangat memuaskan sekali seperti itu, tetapi ada harga yang harus dibayarkan. Tetapi sebagai gue ya, orang yang tidak terlalu ingin banyak bekerja lah, itu membuat waktu gue bersama keluarga, waktu untuk diri sendiri itu juga tidak ada seperti itu. Jadi memang agak
kurang banyak waktu lah seperti itu. Bahkan waktu gue untuk membuat video untuk teman-teman pun tidak ada seperti itu. Nah jadi gue waktu itu mengatakan seperti itu kepada manajer kan, gue nggak bisa kalau sendiri seperti ini, tie hand seperti itu. Manajer pun bilang gitu kan, ini orang kurang nih, gimana nih katanya ke gue gitu kan. Ya gue nggak tahu lah seperti itu, gue mau karyawan 1, gue bilang gitu kan. Nah kayaknya si manajer masih berat untuk nambah karyawan, jadi dia buka rekrutmen untuk Baito waktu itu. Nah jadi Baito itu sekarang bertambah. Nah jadi gue bikin shift pun itu sekarang udah nggak ini lagi ya, nggak kekurangan Baito lagi. Jadi akhir-akhir ini gue Canto bisa ngambil libur itu 2 kali seminggu. Nah itu masalah waktu ya, jam kerja gue terlalu overwork seperti itu. Sekarang pun untuk membagi waktu dengan keluarga, ya kalau kita berkeluarga tentunya kita ingin punya waktu sama keluarga, sama anak seperti itu kan. Kalau mungkin gue masih sendiri belum menikah atau apa, gue mau kerja dari sehari 12 jam 15 jam pun gue nggak masalah seperti itu ya. Mungkin ini hanya bisa dipahami bagi orang-orang yang sudah berkeluarga ya, bagaimana perasaan ingin menghabiskan waktu bersama keluarga seperti itu. Selain jam kerja, hal lain yang terjadi itu adalah waktu gue 1 bulan, baru full 1 bulan ya, 1 bulan baru masuk restoran itu. Gak lama setelah itu, si Tenco-nya, si manajer restorannya berhenti. Dia mengajukan resign seperti itu. Kayaknya dia udah mempersiapkan hal ini dari jauh-jauh hari. Ketika ada karyawan yang masuk, gue berhenti kayak gitu. Kayaknya seperti itu, karena mungkin dia merasa juga tidak tahan lagi kan di restoran tempat saat ini gitu, karena dia lebih sering kena marah sama manajer daripada gue seperti itu. Karena gue bisa dibilang nggak pernah ini kan, bisa dibilang ya hampir dibilang nggak pernah lah kena komplain, kena marah sama manajer gitu. Karena gue Canto kan kerjanya, apapun yang disuruh gue kerjain, apapun yang bisa gue kerjain gue kerjain. Tetapi si Tenco yang dulu kayaknya nggak begitu seperti itu. Dia kalau si manajernya bilang sky naik katanya gitu kan, nggak kepake katanya gitu. Jadi karena sering kena marah juga, tekanan pekerjaan yang berat juga, dia memutuskan untuk berhenti. Nah ketika dia berhenti itu, mau nggak mau semua tanggung jawabnya itu dipindahkan ke gue seperti itu kan, karena dia 1 bulan lagi mau berhenti nih seperti itu. Nah jadi dipersiapkanlah ke orang baru yang baru masuk seperti itu. Jadi semua tugas Tenco itu dipaksakan ke gue seperti itu. Jadi 1 bulan sebelum Tenco itu berhenti, apapun semua pekerjaan Tenco itu diajarin semua ke gue ya. Yang mana gue rasa itu terlalu cepat seperti itu. Ibaratnya kayak di karbit lah mungkin bagi teman-teman yang pernah lihat status gue di story WA dulu ya. Gue bilang gue merasa kayak di karbit seperti itu. Dipaksa matangnya seperti itu ya. Disuruh langsung membuat bagaimana cara membuat laporan, menghadapi keluhan tamu, bagaimana prosedurnya seperti itu ya. Terus juga misalnya membuat shift atau menutup mesin kasir, yang mana gue rasa di 1 bulan pertama gue itu masih proses adaptasi seperti itu. Walaupun gue merasa proses adaptasi gue sangat cepat ya, berdasarkan karena gue juga punya pengalaman lah seperti itu tentang bagaimana mengelola toko. Cuma 2 atau 3 bulan jadi Tenco itu bagi gue terlalu hayai, terlalu cepat seperti itu. Walaupun memang mezas gue jadi Tenco di awal seperti itu kan, tetapi gue nggak nyangka ternyata jadi Tenco di tempat yang baru ini jauh lebih berat daripada jadi Tenco di tempat restoran gue sebelumnya seperti itu. Nah karena kenapa gue bisa bilang berat, karena restorannya kan banyak cabang seperti itu ya. Jadi di cabang yang satu lagi dia juga baru merekrut orang baru ya, nggak jauh beda lah dari gue masuknya, cuma beda 1 bulan seperti itu. Hingga saat ini si orang baru yang di cabang sebelah itu ya masih melakukan satu pekerjaan yang sama ya teman-teman. Padahal usia dia masuk ke perusahaan itu nggak jauh beda sama gue, beda 1 bulan aja, tetapi dia masih melakukan satu pekerjaan yang sama. Misalnya pekerjaan untuk orang baru itu baru masak aja. Jadi dia sampai sekarang masih masak ya teman-teman, nggak mengerjakan pekerjaan yang lain. Tetapi di bagian gue itu dipaksa untuk memahami bagaimana proses memasak dengan cepat, terus juga langsung dituntut untuk bagaimana cara mengelola restoran dengan baik, memesan barang, melakukan pengecekan stok, membuat jadwal gitu ya, menyusun jadwal, terus berkomunikasi dengan part time, wawancara ya. Kemarin gue ada tuh banyak wawancara anak baru ya, karena kebanyakan jadi sekarang bikin jadwalnya juga susah seperti itu ya.
terus juga menutup mesin kasir, membuat laporan ke pemilik gedung dan lain-lainnya. Pokoknya semua diserahkan lah gitu. Jadi gue rasa dikarbit seperti itu terlalu cepat, sehingga gue ngerasa wah berat ya seperti itu ya. Ya kebetulan mungkin timingnya nggak tepat juga seperti itu, karena Tenco-nya minta berhenti pas gue baru masuk seperti itu, 1 bulan baru masuk. Jadi semua pekerjaan itu dialihkan semua ke gue seperti itu. Untungnya pekerjaan-pekerjaan itu tidak 100% gue mengerjakannya sendirian seperti itu, karena masih dibantu sama si manajer. Ya dulu si manajernya itu si supervisor, sekarang jadi manajer, dia udah jadi manajer. Nah jadi dibantu juga sedikit-sedikit lah seperti itu. Tetapi mulai bulan ini gue itu fix udah 100% mengelola toko, ya hampir 100 lah, mungkin 80% gue mengelola toko itu yang cukup besar, yang sangat sibuk gitu ya. Ya untuk menggantikan posisi Tenco-nya tadi seperti itu. Ya kadang kesibukannya itu kayak apa ya? Kadang kan orang Jepang nanya gitu, seberapa sibuk sih sebetulnya dore gurai isogashi gitu ya. Ya metai gurai isogashi lah. Jadi sibuknya itu rasa pengen berhenti gitu. Jadi saking sibuknya rasa mau berhenti kayak gitulah sibuknya itu gitu. Tapi tentunya ketika kita mau berhenti bekerja ada satu hal yang dipertimbangkan seperti itu kan. Nah, gue sendiri pun dengan kesibukannya seperti ini, gue tidak akan menyerah seperti itu loh. Tidak akan menyerah dengan kondisi walaupun gue bekerja di restoran yang sangat super sibuk seperti itu ya, dengan jumlah tamu yang satu hari itu bisa sampai 300-400 seperti itu ya, dan juga pekerjaan yang dipaksakan semuanya seperti itu. Tentunya gue tidak akan menyerah, karena disitulah kesempatan bagi gue untuk belajar lebih banyak seperti itu. Kalau gue berhenti di dalam 1 tahun, gue merasa cukup rugi lah seperti itu, padahal ini kesempatan besar seperti itu. Gue baru jalan beberapa bulan tapi udah disuruh jadi Tenco seperti itu, udah disuruh memegang tanggung jawab yang besar seperti itu. Dan juga masih belum banyak hal yang bisa gue pelajari di restoran yang baru. Jadi gue masih butuh belajar banyak agar nanti ketika gue mungkin pindah ke restoran lain, atau mungkin gue nanti buka restoran sendiri seperti itu ya, gue memiliki banyak pengalaman, banyak ilmu lah untuk bisa mengelola restoran gue yang baru nanti. Terlepas apa gue nanti bekerja di restoran lain dengan orang lain, atau gue buka restoran baru sendiri seperti itu ya. Tentunya dengan pengalaman yang gue dapatkan di restoran ini ya sekarang ini akan menjadi modal besar sekali bagi gue seperti itu ya. Bagaimana cara mengelola, bagaimana cara menghadapi tamu, bagaimana cara memesan barang, di mana supplier, apapun itu semuanya gue bisa mendapatkan ilmunya seperti itu ya. Terlebih juga yang menjadi pertimbangan gue tidak ingin berhenti, yaitu adalah selain reputasi ya. Karena kenapa gue bilang reputasi? Karena kita baru 1 tahun, belum 1 tahun ya, masa udah minta pindah gitu kan itu reputasi loh, itu bisa merusak rekor kita. Kalau misalnya mungkin teman-teman belum 1 tahun gitu kan pindah ke perusahaan yang baru gitu ya, nanti pas wawancara pasti ditanya, kenapa kamu pindah di perusahaan yang lama? Padahal kan baru jaraknya itu belum setahun seperti itu ya. Kalau gue sendiri, kalau misalnya dalam kondisi gue itu ditanya seperti itu ya, kalau misalnya gue pindah ya gue bisa jawab itu perusahaannya black seperti itu, jam kerjanya over seperti itu, gue bisa bilang seperti itu, masuk akal alasan berhenti. Tetapi gue nggak mau ya, karena satu, gue ingin menempa diri lebih jauh lebih baik seperti itu ya, karena gue butuh pengalaman lebih. Selanjutnya itu adalah masalah gaji ya teman-teman ya. Gue rasa untuk di daerah Kyushu, Fukuoka, gaji di atas 25 ya, pokok ya di atas 25an, gue nggak sebut detailnya ya, di atas 25 pokok itu agak jarang ya teman-teman ya. Kenapa? Karena gue lihat di lowongan pekerjaan rata-rata gaji itu di 21, 22, 23 lah seperti itu. Kadang ada yang 26 tapi udah masuk Zanggyo seperti itu. Sementara di tempat gue sekarang ini itu belum Zanggyo, gajinya udah di atas 25 seperti itu. Ya di atas lah pokoknya, sekitar segitulah ya. Nanti Zanggyo udah ya banyak seperti itu ya, gajinya banyak ya, itu yang menjadi pertimbangan gue, gaji seperti itu. Jadi rasa lelah gue itu, rasa capek gue itu, rasa ketidakbetahan gue itu ditutup sama gaji seperti itu, tutup gaji besar seperti itu ya. Nah gue pun juga udah sering bilang kepada teman-teman waktu tentang gue review bagaimana gue cari kerja ya, gue selalu bilang tempat pekerjaan gue sekarang ini gajinya sangat besar seperti itu, sangat besar untuk yang pernah gue dapatkan selama di Jepang ya teman-teman ya. Mungkin ya kalau dibandingkan mungkin dengan teman-teman yang lain, tentunya teman-teman yang lain juga
adalah mendapatkan gaji yang bisa jadi jauh lebih besar daripada gue. Tapi bagi gue pribadi untuk mendapatkan gaji sebesar ini itu adalah pengalaman baru bagi gue, karena ya selama ini bekerja di hotel dulu gajinya standarnya standar ke bawah seperti itu ya, emang minim lah seperti itu. Terus di restoran izakaya juga gajinya oke seperti itu sih, cuma ya masih jauh kalah lebih besar daripada gaji yang di tempat gue ini. Ya intinya adalah uang seperti itu kan, karena gue pribadi selain pengalaman gue juga butuh uang untuk mewujudkan keinginan gue yang lebih besar seperti itu kan, karena kan untuk mewujudkan sesuatu itu butuh uang ya teman-teman ya. Jadi intinya itu okanega subete. Tapi walaupun begitu ya, walaupun gaji besar, mungkin juga teman-teman yang dapat gaji besar tapi jam kerjanya overwork seperti itu ya, yang overwork, tentunya teman-teman juga harus mempertimbangkan tentang masalah kesehatan fisik dan jiwa seperti itu ya. Karena gue merasa ya kayak selama masuk ke restoran yang baru ini ya, gue merasa karena kurang tidur seperti itu atau apa gitu ya, gue merasa agak kurang sedikit sehat dari kondisi fisik seperti itu, dan juga itu juga berdampak ke dari segi ke jiwaan seperti itu ya. Jadi emang agak apa ya, seising kuareta seperti itu, agak kurang sehat lah dari segi mentality gue seperti itu ya, karena memang kurang tidur juga seperti itu kan, pressure-nya juga cukup tinggi seperti itu kan, tuntutan dari atas juga apa banyak seperti itu ya. Tetapi itu masih bisa terhandle seperti itu ya. Buktinya gue masih bisa bikin video, bisa masih cerita kepada teman-teman seperti itu ya, dan itu pun juga berkat karena ada keluarga yang mendukung gue juga seperti itu. Walaupun dalam keadaan sulit apapun, masih adalah teman-teman kita, teman-teman gue, teman-teman yang nonton video gue yang mendukung gue seperti itu ya, untuk bisa tetap menjalankan kehidupan dengan normal dan bikin video seperti ini. Nah jadi mungkin lebih kurang seperti itu ya tentang review pekerjaan gue ya, walaupun ini bisa dibilang cukup berat dari restoran atau tempat gue kerja sebelumnya, tetapi gajinya sangat besar, lumayan besar seperti itu. Dan di sini gue juga diberikan kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru, itu yang paling besar, yang paling damage-nya paling besar seperti itu. Gue benar-benar merasakan sesuatu pengalaman yang tidak pernah gue dapatkan di restoran sebelumnya. Dan ilmu itu memang masuknya itu, kita kan normalnya masukin ke kepala itu kan 1, 2, 3 seperti itu kan, sedikit demi sedikit lah, sedikit masukin satu. Tapi di tempat ini karena kondisi ya, gue dipaksa memasukkan ilmu itu sekali 5, masuk ilmu 10 seperti itu. Jadi masuknya itu sekali banyak seperti itu, sehingga gue merasa agak sedikit shock seperti itu ya. Ya agak tertekan juga lah dari segi ini kejiwaan seperti itu. Tetapi ya selagi gajinya memungkinkan, selagi gajinya oke, gue bisa menumpang kehidupan gue dan keluarga gue, bisa nabung banyak, bisa untuk ini juga kan, bantu keluarga juga dan lain-lain, ya nggak masalah lah seperti itu. Karena gue kan tidak akan berencana selamanya jadi karyawan. Jadi ketika gue ingin memutuskan mandiri atau dokuritsu untuk pengen buka usaha sendiri, tentunya itu butuh modal. Jadi semakin besar gaji yang kita dapatkan, semakin cepat kita untuk mencapai tujuan kita seperti itu ya. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya curhatan gue yang bisa dibilang cukup panjang ya. Gue harap teman-teman bisa mengerti kenapa gue itu agak jarang upload video akhir-akhir ini ya, masalah kesibukan tadi seperti itu. Tetapi sebisa mungkin gue akan tetap berbagi informasi kepada teman-teman mengenai bagaimana cara bekerja di Jepang, ujian, dan lain-lain seperti itu ya, wawancara dan lain-lain. Jadi kalau sekiranya teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Mungkin gue akan agak sedikit lambat responnya ya, kadang 1 minggu baru balas seperti itu ya, kadang untuk lihat HP pun agak jarang seperti itu ya. Tetapi gue akan sebisa mungkin tetap membalas pesan teman-teman walaupun terlambat. Jadi teman-teman kalau misalnya ada keraguan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya.